Halo guys, jumpa lagi bersama saya Diana Yogi, yang pastinya di Diana Yogi Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait aborsi. Jadi, apakah perempuan yang sedang mengandung itu dia boleh melakukan aborsi atau tidak? Atau memang maksud tidak ada pilihan lain lagi, dan memang perempuan yang sedang mengandung tuh tidak boleh lagi untuk melakukan aborsi, atau apakah masih bisa? Nah, pertanyaan ini yang nanti saya akan berusaha untuk menjawab. Jadi apa yang saya tahu, apa yang saya paham itu yang nanti akan saya bagikan. Tetapi sebelum saya membahas lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe Sapu channel di bawah. Kemudian jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian jangan lupa like, dan juga jangan lupa bagikan. Misalnya kamu bagikan ke kamu pacar kah, teman kah, saudara kah, silakan. Seperti begitu. Mungkin saya langsung masuk ke pembahasan di sini. Jadi apakah sebenarnya negara ini tuh mereka melarang perempuan untuk melakukan aborsi, atau perempuan yang sedang mengandung itu bisa melakukan aborsi? Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKHUP itu di situ ada sekitar kalau tidak salah 3 pasal yang isinya itu melarang perempuan yang sedang mengandung untuk melakukan aborsi. Jadi aborsi ini tuh memang sudah dinyatakan sebagai tindak pidana dalam pasal 251, kemudian ada pasal 470, dan juga ada pasal 471. Nah, nanti kalau kawan-kawan penasaran dengan dapur isinya, nanti bisa langsung searching saja atau cari di Google. Nah, jadi di situ dia punya isinya itu ya melarang perempuan yang sedang hamil atau mengandung untuk melakukan aborsi tanpa alasan yang jelas, misalnya atau melakukan aborsi dengan semena-mena. Itu sangat dilarang. Apalagi misalnya ada pihak-pihak di belakang dia yang membantu untuk melakukan aborsi. Nah, ini ketika misalnya diketahui oleh pihak yang berwajib, itu nanti bisa ditangkap seperti begitu. Tetapi kalau tidak salah itu ada satu pasal yang memang menjadi pengecualian ya, untuk atau misalnya untuk dokter ya, untuk dokter spesialis kandungan dalam melakukan aborsi. Jadi dalam pasal itu tuh dia punya isinya itu ya, dia memperbolehkan dokter, tetapi bukan dokter yang misalnya dokter umum atau bidang, tidak, tetapi dia memperbolehkan untuk dokter spesialis kandungan. Nah, ini dia dibolehkan untuk melakukan aborsi seperti begitu. Nah, kemudian kalau terkait aborsi itu apakah semua perempuan memang tidak bisa untuk melakukan aborsi, atau sebenarnya perempuan yang sedang mengandung itu mereka boleh aborsi? Nah, kalau dari saya sendiri yang memang saya ketahui itu ada sekitar 3 ya, jawabannya ada 3 di sini. Jadi sebenarnya perempuan yang lagi mengandung itu mereka bisa melakukan aborsi dengan alasan. Nah, dengan alasan yang pertama itu ketika misalnya ibu hamil ini dia mengalami gangguan jantung itu. Ketika dia mengalami gangguan jantung, itu ibu itu dia boleh melakukan aborsi. Tetapi ketika misalnya gangguan jantung itu dia sudah parah begitu, kemudian tidak ada alternatif lain, tidak ada jalur lain untuk menyelamatkan misalnya ibunya, seperti begitu, sehingga dokter ini dia akan memilih untuk melakukan aborsi seperti begitu. Kemudian gangguan jantung ini menimbulkan resiko pada ibu hamil ya, jelas dia akan menimbulkan resiko pada ibu hamil. Kemudian
kehamilan ini akan menekan jantung dan juga sistem peredaran darah. Kemudian selama kehamilan, nah itu volume darah dia akan meningkat sebesar 30 sampai 50% untuk memberi makan janin yang sedang tumbuh dalam kandungannya itu. Nah, kemudian hal ini membuat jantung memompa lebih banyak darah. Kemudian gangguan jantung pada ibu hamil bisa menyebabkan kematian akibat dari serangan jantung itu. Nah, fatal kan? Jadi ya itu mau dan tidak mau ya. Salah satu solusi atau alternatif yang biasanya dipilih oleh kebanyakan dokter yaitu dengan melakukan aborsi itu. Nah, kemudian ibu hamil seperti apa yang boleh melakukan aborsi. Nah, yang kedua ini adalah ketika misalnya ibu hamil ini dia mengalami kondisi kejang. Ya, dia mengalami kondisi kejang yang yang dapat berdampak pada pecahnya pembuluh darah sehingga menyebabkan pendarahan pada otak. Nah, kemudian sehingga kehamilan ini harus segera dihentikan. Ya jelas harus segera dihentikan karena kalau tidak dihentikan itu kan otomatis dia punya pembuluh darah itu dia akan pecah begitu. Kalau tidak segera dihentikan seperti begitu. Kemudian nah kondisi ini atau kondisi kejang ini umumnya terjadi pada ibu hamil. Nah, dengan tekanan darah tinggi. Jadi yang bagi ibu hamil yang suka tekanan darahnya tinggi, ya itu hati-hati itu. Kemudian sekitar 10 ternyata sekitar 10% ibu hamil di dunia itu ternyata mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi usahakan untuk ibu-ibu hamil yang misalnya sedang mengandung sekarang itu dikontrol begitu, tekanan darah tingginya itu dikontrol, dijaga baik begitu. Agar nanti misalnya dalam proses persalinan atau misalnya lagi dalam proses kehamilan itu nanti dia akan aman-aman begitu. Jadi ya tekanan darahnya juga perlu dijaga dan sebagainya seperti begitu. Jadi ya itu, jadi ternyata di sini tuh bukan semua perempuan yang berhak untuk melakukan aborsi, tetapi perempuan-perempuan tertentu, maksudnya yang sedang mengandung. Nah, tertentu yang bisa untuk melakukan aborsi ketika misalnya ada kedapatan perempuan yang tubuhnya sehat, fit, kemudian kuat, tidak mengalami penyakit apa-apa. Nah, itu saya sarankan untuk tidak boleh untuk melakukan aborsi karena anak itu kan adalah titipan dari Tuhan begitu. Titipan dari Tuhan itu dia sebagai kado istimewa yang diberikan oleh Tuhan atau alam semesta ini kepada kita, maksudnya kepada kita sebagai orang tua. Nah, tugas kita itu adalah menerima dia, menerima dia, kemudian membesarkan dia, mendidik dia, maksudnya mendidik dia itu anak, seperti begitu. Nah, kemudian alasan ibu ini dia bisa melakukan aborsi lagi. Nah, itu ada ada satu alasan lagi seperti begitu. Nah, tetapi ada beberapa daerah yang memang kalau dalam hal melakukan aborsi itu jumlahnya itu sangat minim. Jadi ketika kita lihat ya misalnya di daerah bagian timur. Nah, ini kan jumlah ibu-ibu hamil yang melakukan aborsi ini kan sangat sedikit seperti begitu. Ya walaupun ada juga yang melakukan aborsi, tetapi tidak sebanyak yang di luar. Nah, tapi yang
Yang lebih parah lagi itu ada banyak perempuan yang maksudnya yang sedang hamil yang memang tidak tidak menginginkan anak itu toh, yang maksudnya apa, janin yang ada dalam dia punya kandungan itu, sehingga dia melakukan aborsi. Nah, dia melakukan aborsi ini dengan cara yang tidak tidak tepat begitu. Dengan dia misalnya membeli eh, obat-obatan lewat apa namanya ini, penjualan online. Nah, itu kan mereka ada jual juga tuh obat-obatan yang untuk menggugurkan kandungan. Nah, kemudian ada juga yang berusaha untuk misalnya makan apa namanya, ada buah-buah tertentu yang katanya dipercaya itu bisa apa, menggugurkan kandungan, seperti buah buah nanas, itu buah nanas. Nah, itu kan dia bisa menggugurkan kandungan juga, seperti begitu. Oh ya, kemudian poin yang ketiga tadi itu kan tadi saya jelaskan tuh kan baru 2 poin toh. Gimana ibu hamil yang boleh melakukan aborsi itu adalah yang mengalami gangguan jantung. Kemudian yang kedua itu adalah yang mengalami gangguan apa, seperti kejang-kejang begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu dia mengalami ibu hamil ini ketika dia mengalami kondisi kelainan atau cacat berat begitu pada janin. Jadi apa namanya, tetapi tidak semua cacat itu eh, diharuskan untuk mengambil tindakan aborsi. Jadi apa namanya, itu ada kelainan tertentu, maksudnya tidak semua kelainan itu dokter dokter dia bisa mengambil tindakan untuk melakukan aborsi, seperti begitu. Nah, kemudian paling parah itu bayi tidak bisa memiliki kepala. Jadi ketika misalnya kondisi kondisi kelainan atau cacat pada berat badan pada janin ini, kalau dia sudah apa namanya paling parah itu ketika bayi dia tidak memiliki kepala begitu. Kemudian jika dilahirkan pun bayi tidak akan bisa hidup. Nah, kemudian kalau ada cacatnya itu ketika misalnya kalau bayi itu dia mengalami cacat di jari atau di beberapa tubuh yang lain, nah itu tidak apa-apa. Itu dia tidak diharuskan untuk melakukan aborsi. Tetapi kalau misalnya apa namanya pada berat badan bayi, kemudian ada mengalami kelainan-kelainan ketika misalnya dalam kandungan, nah ini kan harus dokter itu dia akan mencari cara atau solusi untuk bagaimana menyelamatkan nyawa dari ibu ini begitu. Karena nanti kalau misalnya tidak melakukan aborsi dan lain-lain, wah itu bisa sampai apa namanya, maut kah, kematian menjemput juga bisa, seperti begitu. Nah, kemudian aborsi ini itu tidak bisa sembarang dilakukan. Ingat, aborsi tidak bisa sembarang dilakukan. Oke. Kemudian selain kondisi-kondisi yang memang kondisi-kondisi tertentu yang tadi saya sudah jelaskan itu. Ketika misalnya ibu hamil itu dia mengalami misalnya gangguan pada janinnya, tadi seperti berat badan pada janin atau gangguan pada jantung atau misalnya hipertensi. Kemudian ada juga yang eh, suka kejang-kejang dan lain-lain. Nah, seperti ini yang memang boleh untuk melakukan aborsi, seperti begitu. Tetapi ketika misalnya ada perempuan yang sedang mengandung, seperti yang tadi saya sampaikan itu, ketika badannya bagus, sehat, kemudian mengandung, nah itu ya berusaha untuk ya harus melahirkan begitu. Jangan memilih untuk aborsi. Jadi ingat kawan-kawan perempuan, ketika misalnya kalian hamil, lagi mengandung, itu jangan pernah sekali-sekali untuk melakukan aborsi. Tidak boleh. Tidak boleh untuk melakukan aborsi. Seperti begitu. Nah, kemudian tidak boleh
ini pesan untuk kawan-kawan kawan-kawan perempuan yang mungkin sekarang lagi mengandung. Saya berpesan untuk tidak boleh melakukan aborsi ketika misalnya tubuh kalian tuh sehat, tubuh kalian tuh kuat, tidak mengalami gangguan apa-apa. Itu tidak boleh. Jangan sekali-sekali untuk melakukan aborsi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak boleh menggunakan obat-obat yang sembarang begitu untuk menggugurkan kandungan itu. Jangan asal-asal minum obat-obat yang dijual dan lain-lain di pasaran tanpa anjuran dokter dan lain-lain. Jangan sekali-sekali untuk menggunakan obat-obat itu. Nah, kemudian seperti yang tadi saya sudah sampaikan, jadi praktek aborsi ini hanya bisa dilakukan dalam prosedur operasi oleh orang yang berkompeten seperti tadi saya sudah sampaikan, dokter spesialis kandungan. Jadi dia yang berhak untuk melakukan aborsi karena memang sesuai dengan peraturan yang sudah dicatat dan disampaikan oleh negara seperti begitu. Jadi kita harus ikuti aturan dari negara. Nah, kemudian tidak boleh bidang atau dokter umum yang tidak kompeten dalam melakukan aborsi. Jadi ya itu, selain dokter spesialis janin atau kandungan ya tidak boleh untuk melakukan tindakan-tindakan seperti aborsi dan ya itu aborsi. Nah, kemudian aborsi ini harus dilakukan di rumah sakit dengan fasilitas kamar operasi dan peralatan medis yang mumpuni atau yang maksudnya yang lengkap begitu. Nah, kemudian hal ini diperlukan untuk menghindari misalnya risiko aborsi yang berakibat fatal. Seperti begitu. Jadi mungkin pesan saya kepada kawan-kawan perempuan yang mungkin sekarang lagi hamil, kemudian kondisi tubuhnya masih kuat, masih sehat. Wah, itu tidak boleh. Jangan sekali-sekali untuk melakukan aborsi, tidak boleh. Tapi ketika misalnya ada satu lagi. Jadi ada satu kasus ketika misalnya kalian diperkosa atau dilecehkan oleh laki-laki, itu kan kalian tidak inginkan. Jadi sebenarnya ya negara ini dia harus mengerti begitu dengan kondisi yang saya baru jelaskan ini. Seharusnya ada aturan yang memang memperbolehkan perempuan yang mengalami misalnya kekerasan seksual, misalnya pemerkosaan. Nah itu korbannya itu udah boleh melakukan aborsi. Sebenarnya bisa seperti begitu, cuma ya aturan dari negara ini ya saya tidak tahu apakah diperbolehkan atau tidak, saya kurang paham. Tapi sebenarnya ya harus diperbolehkan seperti begitu. Jadi mungkin pesan saya sampai di sini. Ketika teman-teman, kawan-kawan, adik-adik, saudara-saudara dong merasa bahwa Sapu channel ini memberikan manfaat, ya bisa di-share, bisa dibagikan ke kawan-kawan kawan-kawan perempuan yang lain supaya jangan sampai misalnya mereka melakukan kegiatan aborsi ini dengan sembarang dan lain-lain. Dan saya pesan satu lagi, ingat, tidak semua perempuan itu memiliki anak. Tidak semua perempuan itu bisa mengandung dan tidak semua perempuan itu bisa melahirkan. Jadi ketika misalnya kalian diberikan kesempatan untuk menjadi seorang ibu, ya harus terima itu karena itu berkat begitu. Kalian diberikan berkat oleh yang Maha Kuasa, yang maksudnya pencipta dan memberikan berkat untuk bisa dan menitipkan anak itu kepada kalian, supaya bisa membesarkan, bisa mendidik, bisa mengayomi dia dan lain-lain.
Jadi seperti begitu. Jadi ya belajar dari lingkungan, belajar dari orang lain begitu. Jadi pendidikan yang ilmu, maksudnya ilmu yang kita dapat itu kita bisa pelajari juga dari kehidupan orang yang di sekitar kita atau orang-orang yang ada di luar lingkungan kita. Itu kita bisa pelajari banyak hal dari kehidupan mereka begitu. Jadi ya yang saya pesan di sini ya jangan sekali-sekali untuk melakukan aborsi ketika uh, tubuh kalian tuh sehat seperti begitu. Tidak boleh, tidak boleh, jangan. Mungkin sampai di sini saja topik saya pada kesempatan hari ini. Kita akan bertemu di topik-topik yang berikutnya. Selamat malam.